Hai Besti, welcome back to my sweet home. Ini rumah pribadi aku, fasilitasnya lengkap banget. Aku bakal nunjukin ada sofa mahal, TV gede. Gila, apa yang kamu lakukan? Ini rumah siapa? Pak, tunggu, ini cuma konten. Kamu numpang aja udah bikin onar. Semua barang yang kamu pamerkan itu bukan milikmu. Saya cuma pinjam kok Pak, masa nggak boleh? Gak usah pura-pura polos. Selama Dila, ya ampun, akhirnya kamu sampai juga. Aku sempat khawatir kamu nyasar, soalnya gang sini tuh banyak yang mirip. Rani, perjalanan ke sini tuh panjang banget. Aku tadi naik ojek yang jalannya muter-muter, terus panas banget. Aku sampai mikir, kok hidup aku bisa sampai serumit ini ya? Ya namanya juga hidup, yang penting sekarang kamu aman. Ayo masuk dulu, istirahat. Aku kira kos kamu tuh kayak kamu sering foto di IG, kelihatan luas, bersih gitu. Ternyata kecil juga ya. Itu cuma angel foto aja dia. Lagi pula kos di kota ya rata-rata begini ukurannya. Ya aku ngerti sih, tapi jujur aja aku tuh kaget. Aku terbiasa tinggal di apartemen, walau sekarang terpaksa keluar karena ya kamu tahulah drama keluarga itu. Iya, aku ngerti. Makanya aku bilang, kamu tinggal di sini dulu sampai kamu dapat tempat yang lebih stabil. Terima kasih banyak ya Rani, kamu tuh sahabat sejati. Nggak kayak beberapa orang yang cuma baik kalau lagi butuh. Udahlah, yuk masuk. Nanti kamu bisa ketemu penghuni lain. Mereka baik-baik kok. Baik sih baik, semoga cocok lah sama aku. Aku tuh orangnya sensitif kalau lingkungannya nggak nyaman. Semoga kamu juga bikin nyaman orang lain ya. Nah teman-teman, ini Dila, sahabatku dari SMA. Mulai hari ini dia bakal tinggal sementara di sini. Halo Dila, selamat datang ya, semoga betah. Iya, kalau butuh apa-apa bilang aja. Kita di sini sama-sama perempuan, jadi saling jaga. Salam kenal semuanya. Wah, makasih banget. Sofa kalian lumayan empuk ya. Warnanya juga lucu. Ini beli di mana sih? Itu sebenarnya sofa lama, peninggalan penghuni terdahulu. Kita cuma bersihin aja kok. Oh, pantas aja. Agak gimana ya? Ya lumayan lah pokoknya. Ran, kamu nggak bilang kalau kosmu tuh konsepnya sederhana tapi padat begini? Iya, ini kos umum, Dil. Kita bagi-bagi ruangan sama yang lain. Jadi harap maklum kalau agak sempit ya. Ya nggak apa-apa sih. Toh aku cuma numpang. Cuma ya aku kalau tinggal di tempat baru harus adaptasi dulu. Aku tipe yang suka ruang lega. Kalau terlalu kecil, suka sesek napas. Belum apa-apa udah komen gitu. Diam dulu aja, Nin. Kalian ngomong apa sih? Gak apa-apa kok, aku santai orangnya. Deal, nanti aku bantu siapin tempat tidurmu di kamarku ya. Kita bakal sekamar sementara. Oh, oke. Tapi Ran, kamu kan tidurnya suka mepet tembok ya? Aku bisa ambil sisi yang deket kipas angin nggak? Soalnya aku gampang keringetan. Oh iya, nanti kita atur. Dila, besok kalau mau ikut belanja bareng, kita biasanya belanja pagi, biar murah dan segar. Belanja pagi? Duh, aku tuh bukan morning person. Biasanya aku bangun jam 10, tapi nanti lihat mood aku aja deh. Ya terserah kamu sih. By the way, channel TV-nya nggak ada yang lain. Sinetron gini tuh aku kurang suka, bisa pindah channel aja. Kita lagi nonton, tapi kalau kamu mau nonton yang lain ya silakan aja. Makasih ya, kalian baik banget. Dia pelan-pelan adaptasinya ya. Iya Rani, tenang aja, aku orangnya gampang bikin tempat berasa kayak rumah sendiri. Kok roti coklatku nggak ada? Bahkan selainya juga tinggal setengah, padahal semalam masih lengkap. Pagi Rani, kamu nyari roti ya? Itu aku makan tadi, lapar banget soalnya. Kamu makan semua roti itu? Itu sarapan aku buat 2 hari, Dil. Loh, emangnya kenapa? Aku kira itu makanan umum, kan di kulkasku semua orang taruh barang. Iya, tapi kita di sini biasanya saling izin dulu kalau mau ambil makanan, biar nggak salah paham. Aduh Rani, kamu kok kaku banget. Di tempat tinggalku dulu, makanan mah bebas, namanya juga tinggal bareng.
Kita benar-benar perlu saling menghargai, Dil. Aku beli itu dari sisa gaji yang pas-pasan. Iya, aku ngerti. Nanti aku ganti deh kalau aku ada uang. Tapi sekarang aku beneran gak ada cash. Paham kan? Iya, aku paham kamu lagi susah, tapi tetap harus izin dulu. Ran, masalah kecil kayak roti aja kamu permasalahkan. Kayaknya kamu terlalu sensitif deh. Ini bukan soal roti, Dil. Ini soal sikap. Ya udah, nanti kita bahas lagi kalau kamu udah nggak baper. Loh, ini sepatu aku. Kenapa basah dan kotor semua? Kayak habis dipakai seharian. Oh, itu ya. Aku pinjem bentar tadi buat ke warung. Sepatu aku kan belum kering habis dicuci. Gila, kamu pinjam sepatu aku tanpa bilang. Itu sepatu kerja dan kamu pakai sampai kotor banget. Ih, ya cuma ke warung kok. Masa gitu aja marah? Lagi pula ukurannya pas. Masalahnya bukan pas atau tidak, tapi kamu nggak izin dulu. Dan brak ini punya aku. Kamu serius? Hal sepele begini aja dibesar-besarin. Kamu capek kerja ya? Makanya gampang emosi. Ini bukan sepele, dia. Kamu baru tinggal di sini aja udah ambil barang orang seenaknya. Ada apa sih ini? Suaranya kedengeran sampai dalam kamar. Gila, pinjam sepatu aku tanpa izin. Sekarang jadi kotor banget. Dila, kita di sini hidup bareng iya, tapi semuanya pakai aturan. Minjem juga harus izin, kalau merusak harus tanggung jawab. Kalian berdua lebay banget sih. Tinggal di kos kayak tinggal di asrama militer aja. Aturan ini, aturan itu, susah amat. Kami cuma minta kamu sopan, itu aja. Kalian tuh iri ya karena aku lebih stylish atau karena aku dekat sama Rani? Jangan-jangan kalian takut aku lebih disukai? Hah? Apa hubungannya? Kita cuma gak suka kamu seenaknya di tempat orang. Ya udah, kalau nggak suka tinggal bilang aja. Aku nggak butuh diterima. Aku cuma numpang, bukan minta diatur. Nggak ada yang ngatur kamu. Kita cuma minta kamu hargai tempat orang. Ya ampun, penghuni kos-kos sensitif semua. Hidup nggak maju-maju kalau bawaannya baper terus. Kalian ribut apa sih? Ran, mereka marahin aku cuma gara-gara aku pinjem sepatu. Kamu lihat sendiri kan, aku serba salah di sini. Hah? Bisa-bisanya ya kamu ngomong kayak gitu? Aku nggak habis pikir. Terserah kamu mau percaya sama siapa, tapi yang jelas kita nggak mungkin marah tanpa sebab. Deal, itu hair dryer aku. Kamu pakai lagi tanpa bilang. Iya, aku pakai sebentar tadi. Rambutku masih basah. Kamu kan jarang pakai, Ran. Aku nggak masalah kamu pakai, tapi tolong bilang dulu biar aku tahu. Aduh Rani, kamu kok ribet banget sih? Aku ini kayak keluarga kamu loh. Masa pakai barang keluarga sendiri harus izin? Keluarga itu tetap saling menghargai. Kamu numpang, Deal. Kamu harus jaga sikap. Kamu ngomong kayak gitu jadi aku nggak enak, Ran. Kayak aku ini beban banget buat kamu. Aku bukan bilang kamu beban. Aku cuma pengen kamu ngerti batasan. Batasan apa sih? Kamu itu terlalu baik, terlalu lembut. Makanya banyak orang yang manfaatin kamu, Ran. Termasuk aku. Tapi ya salah kamu sendiri kan? Maksud kamu apa? Kamu sadar kamu ngomong apa barusan? Maksudku kalau kamu mau digeser, ya geser. Kalau kamu mau diganti posisinya, ya ganti. Kamu terlalu lembek, Ran. Pantes aja hidupmu gitu-gitu aja. Deal, kamu keterlaluan. Kamu tuh harusnya belajar tegas. Kalau enggak, orang bakal seenaknya sama kamu kayak aku sekarang. Tapi ini bukan salah aku kan? Kamu yang biarin. Aku biarin karena kamu lagi nggak punya tempat tinggal. Aku kasihan sama kamu. Kasian, kamu kasihan sama aku. Ran, please deh. Kamu tuh kayak ibu-ibu komplek yang so baik, tapi sebenarnya hidupnya menyedihkan. Kasihan itu buat orang yang gak punya apa-apa. Aku cuma lagi sial sementara. Deal, kamu udah berubah banget. Aku gak berubah, kamu aja yang terlalu berharap. Pagi, Deal. Kita mau bersih-bersih ruang tamu dulu. Kamu bisa geser sedikit biar kita pel lantainya. Aduh, nggak usah dipel deh. Lantai ini masih bersih kok. Kalian tuh terlalu over cleaning. Deal, ini jadwal piket kita. Semua penghuni kos itu bersihin tiap minggu. Ya udah bersihin aja. Aku kan gak ganggu kok.
Aku cuma minta kamu minggir, tapi juga ikut bantu. Kamu tinggal di sini juga. Hah? Aku ikut bantu? Buat apa? Aku kan tamu, lagi pula aku capek. Dila, kamu udah tinggal di sini seminggu. Kamu bukan tamu lagi, kamu bagian dari penghuni kos. Bagian dari kos sekecil ini? No, thanks. Kamu ini kenapa sih, Dil? Semua orang di sini udah berusaha baik sama kamu. Baik, kalian baik kalau aku nurut aturan kalian. Begitu aku sedikit berbeda, kalian langsung sensi. Enggak gitu, kita cuma minta kamu hormat sama tempat tinggal orang. Hormat? Kamu pikir aku siapa? Penjaga kos, asisten? Please deh. Kalau kamu mau nyaman, kamu juga harus bikin orang lain nyaman. Nyaman? Tinggal di tempat sempit begini? Kalian ini hidupnya kurang layak loh. Serius deh, aku tuh pengen bantu, tapi ya gimana? Aduh, dasar mental miskin. Kamu ngomong apaan sih? Kamu numpang, Dil, numpang. Dan kalian berdua harusnya bersyukur aku mau tinggal di sini. Kalau aku nggak ada, kos ini pasti sepi, membosankan dan murahan. Kalian kenapa lagi? Suaranya keras banget. Rani, Dila bilang hidup kami kurang layak. Katanya mental kami miskin. Dil, kamu bilang begitu? Aduh Rani, mereka suka melebih-lebihkan. Aku cuma bercanda. Masa bercanda aja nggak boleh? Itu bukan bercanda, Dila. Itu menghina. Kamu mau percaya siapa Rani? Aku sahabatmu atau mereka? Pikir-pikir yang jernih. Aku percaya apa yang aku lihat sendiri. Dan yang aku lihat, kamu udah menyakiti semua orang. Kalau gitu terserah kalian. Aku nggak butuh diterima. Dil, aku terima kamu di sini karena aku sahabat kamu. Tapi sekarang aku mulai merasa tidak nyaman dengan sikap kamu. Kamu ambil barang tanpa izin, seenaknya pakai fasilitas kos, bahkan bicara kasar ke penghuni lain. Aduh, ribet amat sih Rani. Aku numpang tinggal sebentar. Masa harus dihitung-hitung semua gerakanku? Aku nggak salah apa-apa kok. Dil, ini bukan soal salah atau benar. Ini soal hormat sama orang lain. Kita tinggal bareng, jadi harus ada batasan. Aku nggak mau nanti semua penghuni di sini jadi tersiksa gara-gara kamu. Hah? Tersiksa? Rani, serius deh. Aku cuma hidup nyaman aja. Kalau mereka nggak kuat, itu masalah mereka, bukan salahku. Aku nggak mau jadi boneka kalian semua. Boneka? Dil, aku bukan boneka kamu. Aku cuma mau kamu sadar kalau kamu nggak tinggal di rumah sendiri. Semua orang di sini punya hak dan perasaan. Kamu harus hargai itu. Hah? Hak? Perasaan? Rani, jangan sok tegas sama aku. Aku udah dewasa, ngerti situasi. Aku nggak butuh diatur. Kalau kalian semua nggak bisa terima aku, ya itu masalah kalian. Dil, kamu pikir aku gak peduli sama kamu? Aku peduli, makanya aku kasih tempat tinggal sementara. Tapi peduli itu juga berarti harus ada batas, ada aturan. Aturan? Aku nggak suka aturan. Aku tinggal di sini sementara, tapi gaya hidupku nggak akan dikekang. Kalau nggak suka, terserah kalian. Dil, kamu sadar gak? Semua orang mulai muak sama sikap kamu. Aku gak mau kos ini jadi penuh masalah hanya karena satu orang. Muak, Ran, kamu terlalu lembek. Mereka cuma iri sama aku. Aku bawa energi baru ke kos ini, tapi mereka nggak bisa terima, makanya mereka ngomel terus. Energi baru? Dil, itu bukan energi baru, itu egoisme. Aku nggak bisa diam lagi kalau kamu terus begitu. Aku nggak mau menghancurkan hubungan persahabatan kita, tapi kamu harus sadar. Rani, kalau kamu mau percaya aku, ya percaya aja. Kalau enggak, ya terserah. Aku nggak akan berubah buat siapapun. Gila, sekarang kita serius. Kamu udah keterlaluan. Semua orang di kos ini muak sama sikapmu. Hah? Muak? Aku cuma hidup nyaman. Aku nggak minta disukai. Aku cuma mau nyaman. Kalian tuh yang sensi semua. Heh, Dila, kamu nggak cuma seenaknya sama aku dan Lita, tapi juga sama Rani. Semua orang di sini merasa nggak dihargai. Serius deh. Aku cuma bilang apa yang aku rasain. Kalau kalian nggak suka, ya itu masalah kalian. Jangan salahin aku. Dil, kamu benar-benar gak ngerti ya? Aku udah bilang beberapa kali, hargai orang lain. Kamu pikir ini rumah kamu sendiri? Rani, ini rumahku juga sekarang. Aku tinggal di sini. Aku bayar dengan kehadiranku, energi positifku. Makanya aku bisa bilang ini rumahku. Kalau kalian gak terima, ya kalian baperan. Baperan? Kita nggak baperan. Kita cuma mau hidup damai di sini. Tapi kamu malah menguasai semuanya. Gak ada rasa hormat sama sekali. Damai? Aku nggak bilang aku musuhan. Aku cuma realistis. Hidup kalian terlalu kaku. Aku cuma menghibur kalian dengan kehadiranku. Dila, ini bukan hiburan. Ini kos, tempat kita tinggal bersama. Kamu berkuasa di sini. Kamu nggak punya hak.
hak. Aku tinggal di sini. Aku punya hak. Aku sahabat Rani. Aku punya koneksi. Kalian cuma penghuni biasa. Aku sahabat istimewa. Makanya kalian harus nurut. Deal, cukup. Aku nggak akan biarkan kos ini hancur karena sikap kamu. Aku serius. Rani, kalau kamu bilang cukup, aku tersenyum aja. Aku nggak takut. Kamu cuma bisa ngatur aku. Ah! Kamu keterlaluan, Dila. Semua orang di sini udah muak sama kamu. Bahkan Rani pun mulai kapok. Kapok. Rani terlalu lembek. Kalian terlalu lemah. Aku cuma hadir untuk bikin kalian hidup lebih hidup. Kalau nggak suka ya itu masalah kalian. Hai Besti, welcome back to my sweet home. Ini rumah pribadi aku, fasilitasnya lengkap banget. Aku bakal nunjukin ada sofa mahal, TV gede. Dila, apa yang kamu lakukan? Ini rumah siapa? Pak, tunggu, ini cuma konten. Kamu numpang aja udah bikin onar. Semua barang yang kamu pamerkan itu bukan milikmu. Saya cuma pinjam kok Pak, masa nggak boleh? Gak usah pura-pura polos. Selama ini saya selalu mengawasi kamu, dan kamu bikin penghuni kos ini jadi gak nyaman. Saya minta maaf Pak, Pergi kamu dari sini. Pak, tolong jangan usir saya. Saya mau tinggal di mana kalau diusir di sini? Keluar, sekarang juga. Aku tidak mau ada masalah lagi. Pak, aku harus tinggal di mana? Aku nggak punya tempat tinggal lagi. Itu urusanmu. Kamu udah menyakiti semua orang di sini. Kami nggak bisa bantu kamu, Dil. Maaf, kamu udah terlalu banyak merugikan. Dasar penipu. Kos itu bukan rumah kamu. Keterlaluan banget. Kenapa mereka jahat banget? Padahal aku cuma mau hidup bahagia. Sekarang aku harus kemana? Aku sama sekali nggak punya tempat tinggal. Dila, kamu lagi ngapain di sini? Juna, aku juga nggak tahu kenapa aku ada di sini. Juna, aku boleh minta tolong? Kamu pasti diusir karena kelakuan kamu sendiri kan? Aku udah bilang sama kamu, jangan seenaknya. Iya, sekarang aku sadar. Tapi aku mohon, untuk kali ini aja tolongin aku. Maaf, aku nggak bisa. Aku duluan ya. Kamu cari bantuan ke orang lain aja. Dulu aku merasa berkuasa, dipuji, dituruti. Sekarang bahkan kursi pun aku nggak punya buat duduk. Kenapa aku bisa begini? Kenapa aku sombong sama orang yang udah nolongin aku? Rani, maaf, aku cuma pengen dianggap, tapi aku hancurkan semuanya. Jadi dia ada di sini. Dia sama sekali nggak punya tempat tinggal ya. Iya, kemarin dia minta tolong sama aku, tapi aku tolak. Aku bukannya tega, tapi aku cuma mau ngasih dia pelajaran aja. Iya aku paham kok. Aku juga nggak akan bantuin dia saat ini. Aku mau ngasih dia pelajaran. Kalau kita nggak seharusnya seenaknya sama orang lain. Mungkin aku akan tolong dia di lain waktu. Iya, kita kasih dia waktu untuk introspeksi diri. Aku menyesal. Halo teman-teman pejuang mimpi, Masya Allah, hari ini beneran impian gemilang dapat berkah luar biasa. Lihat nih, kurir sampai harus bawa truk besar buat angkut pesanan kalian hari ini. Aduh, itu siapa? Gedornya kayak mau ngerubuhin pintu. Mungkin itu kurir kita yang udah gak sabar. Bentar ya teman-teman owner, kita sambut dulu pahlawan pengiriman kita. Rehan, Sabrina, keluar kalian. Jangan sembunyi di balik kamera. Mas, itu suara si ibu-ibu pembeli itu. Aku hafal suaranya. Halo, selamat siang para fighters ekonomi. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat mengejar cuan atau cuma semangat nonton kita sukses? Ih, Mas Rehan, jangan gitu dong. Nanti mereka baper. Tapi beneran loh, hari ini kita lagi kewalahan banget. Ini baru gelombang pertama yang mau dijemput kurir ya kan? Betul banget, teman-teman bisa lihat sendiri di belakang kita. Ini adalah bukti kalau impian gemilang bukan sekedar bisnis musiman. Kita nggak butuh iklan mahal, kita cuma butuh kepercayaan kalian. Dengar suara ini suara masa depan. Ribuan resi ini adalah doa yang terjawab. Ada yang tanya, Mas Rehan kok bisa orderan tembus ribuan per hari? Jawabannya satu, gengsi boleh, tapi kerja keras nomor satu.
Kunci sukses kita itu kualitas teman-teman. Setiap paket ini isinya adalah dedikasi. Walaupun tangan aku sampai pegel tiap hari ngepack kayak begini, tapi demi kepuasan kalian aku rela. Oke, jangan lupa check out sekarang juga sebelum kuota pengiriman hari ini penuh. Ingat, orang sukses itu bergerak cepat, bukan cuma melihat. Bye-bye owners. Gimana? Kelihatan meyakinkan nggak? Meyakinkan sih, tapi resinya jangan terlalu deket kamera mas. Kelihatan kalau itu cuma kertas cetak ulang isinya nama palsu semua. Hah, meskipun kita capek, tapi ini yang harus pura-pura kayak gini. Iya, yang penting kan konten kita sukses. Aduh, capek banget acting kayak gitu. Mana paket yang paling gede tadi hampir jatuh karena kena angin. Kalau jatuh, orang tahu isinya cuma udara. Ya makanya hati-hati, itu properti paling mahal kita sekarang. Kardus-kardus itu jangan sampai penyok, susah nyari gantinya. Yang ukuran segitu di tukang loak. Bukan cuma itu aja, mobil dan barang-barang yang lain juga jangan sampai rusak. Kreditnya mahal itu. Tapi mas, aku mulai kepikiran. Dari video kemarin yang nonton puluhan ribu, masa yang beneran beli cuma si ibu-ibu cerewet itu doang? Dari 15 pesanan bulan ini, cuma satu yang bukan saudara kita sendiri. Kamu kok jadi pesimis sih? Personal branding itu butuh waktu, Sab. Kita bangun citra sukses dulu, baru nanti pembelian beneran datang. Itu hukum alam di sosmed. Orang nggak mau beli barang dari orang yang kelihatan miskin. Tapi itu ibu-ibu komplain terus di WhatsApp. Dia bilang bahannya panas, jahitannya lepas. Aku nggak berani bales, takut dia makin ngamuk. Biarkan aja, blokir kalau perlu. Satu orang komplain nggak akan bisa ngerusak ribuan resi palsu yang aku pajang di dinding tadi. Kita harus tetap kelihatan eksklusif. Kalau kita balas komplain barang jelek, hancur image impian gemilang kita. Kalau dia datang ke sini gimana? Dia kan tinggal di kota yang sama. Gak akan berani, dia cuma receh, Sab. Kita ini owner sukses, punya ribuan paket di video. Dia pasti mikir 2 kali mau ngelawan pebisnis besar kayak kita. Udah, makan minyak sebelum dingin. Besok kita bikin konten pamer mobil sewaan, biar makin banyak yang silau. Premium, katanya bahan sutra organik, impor dari Italia. Ini mah kain sisa kain kafan juga lebih bagus. Kasar banget, astaga. Lihat nih, jahitannya miring. Masa baju harga 500.000 kualitasnya kayak beli di pasar kaget 10 ribuan dapat 3? Halo admin impian gemilang, saya sudah kirim foto kerusakan dan bukti ketidaksesuaian bahan. Tolong tanggung jawabnya ya, saya tunggu 1x24 jam atau saya viralkan. Oke, jangan lupa check out sekarang juga sebelum kuota pengiriman hari ini penuh. Gaya lu selangit Rehan, pamer resi ribuan, tapi komplain satu orang aja nggak dibales. Gue curiga ini semua cuma kedok. Kalau beneran sukses, gak mungkin seamatir ini penanganannya. Oke, lu mau main petak umpet? Gue samperin besok. Gue tahu alamat gudang lu di resi ini. Nah, nanti pas aku bilang alhamdulillah ya Allah, kamu masuk dari samping sambil bawa tumpukan kardus yang kecil itu. Tapi ingat, aktingnya kayak keberatan banget ya, biar kelihatan isinya barang mahal. Iya mas, tapi ini beneran gak apa-apa pamer resi lama yang dicetak ulang. Kalau ada yang jeli gimana? Nggak ada yang jeli, nak. Netizen itu cuma lihat visual, mereka cuma lihat jumlahnya, bukan isinya. Fokus di kamera, pasang muka capek-capek bahagia, oke? 1, 2, 3, action! Halo teman-teman pejuang mimpi, Masya Allah, hari ini beneran impian gemilang dapat berkah luar biasa. Lihat nih, kurir sampai harus bawa truk besar buat angkut pesanan kalian hari ini. Aduh, itu siapa gedornya kayak mau ngerubuhin pintu? Mungkin itu kurir kita yang udah nggak sabar. Bentar ya teman-teman owner, kita sambut dulu pahlawan pengiriman kita. Rehan, Sabrina, keluar kalian, jangan sembunyi di balik kamera. Mas, itu suara si ibu-ibu pembeli itu. Aku hafal suaranya. Sialan, berani banget dia kesini. Kamu diam di sini, jangan biarkan dia masuk. Biar aku yang ngadepin. Mbak, ada apa ya datang-datang teriak begini? Mengganggu privasi kami aja. Privasi, kalian nipu saya dan kalian bicara soal privasi. Lihat nih, baju apa yang kalian kirim? Saya bayar mahal buat sampah ini. Wah, lihat nih, paket-paket yang katanya mau dikirim hari ini. Kok ringan banget? Isinya apa? Kapas atau cuma harapan palsu?
Mbak, tolong sopan dikit ya, ini rumah orang. Sopan, saya sudah habis di WhatsApp yang kalian abaikan. Kalian pamer kekayaan, pamer isi ribuan, tapi seorang Wasti beneran kalian zolimi. Ini resi apa? Ini kan nama-nama fiktif. Saya hafal alamat-alamat palsu kayak gini. Berhenti ngerekam, keluar sekarang atau saya panggil polisi. Panggil aja polisi, biar mereka lihat pabrik paket kosong ini. Lu mau main gaya-gayaan kan di medsos? Oke, gue bantuin lu terkenal hari ini. Seluruh Indonesia harus tahu impian gemilang itu impian bodong. Aduh Mas, gimana ini? Kita harus cegah dia, jangan sampai dia hancurin semuanya. Iya, kamu bener. Ruangan apa ini? Oh, jadi ini tempat kamu menyimpan banyak dus ya? Bukan cuma dus kosong, tapi banyak pakaian yang sudah tidak layak. Halo semuanya, lihat nih. Ini dia owner sukses yang sering lewat di FYP kalian, Rehan dan Sabrina. Kalian mau tahu rahasia sukses mereka? Bukan kerja keras, tapi ini. Saya mohon hentikan, jangan rekam kami. Kamu sudah keterlaluan. Lihat, kosong. Ini barang premium yang mereka bilang mau dikirim hari ini. Semuanya cuma properti syuting. Kardus-kardus ini cuma pajangan buat nipu mata kalian. Mbak, berhenti. Anda sudah masuk tanpa izin. Saya bisa tuntut Anda dengan pasal pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik? Nama kalian emang udah busuk dari sananya. Tuntut aja, biar hakim lihat bukti video ini. Lihat nih, resi-resi di meja. Semuanya tanggal lama yang diprint ulang. Kalian makan dari hasil bohongin orang yang susah-susah nabung buat beli baju kalian. Mbak, tolong hapus videonya. Kita ganti rugi 10 kali lipat, saya janji. Tapi tolong jangan posting, Mbak. Karir kami di ujung tanduk. 10 kali lipat? Uang dari mana? Uang hasil nipu orang lain lagi? Enggak, Mbak Sabrina. Gengsi kalian harus dibayar mahal hari ini, biar nggak ada lagi korban yang kena tipu konten sampah kalian. Semuanya akan hancur. Kalian harus tahu yang sebenarnya. Capek banget lihat mereka flexing tiap hari, sementara kualitas barang zero. Bismillah, viralin. Game over, Rehan. Lu pikir bisa beli reputasi pakai kardus kosong semuanya? Sekarang hadapi kenyataannya. Karma sedang menanti kamu, Sabina, Rehan. Kalian gak akan bisa bohongi orang lain lagi. Puas kamu, aku udah bilang respon komplainnya jangan didiemin. Kenapa jadi salahku? Kamu yang nyuruh aku fokus bikin video pamer barang terus. Kamu bilang komplain satu orang nggak penting. Sekarang lihat, satu orang itu baru aja bakar seluruh hidup kita. Videonya udah diposting, view-nya naik 10.000 dalam 2 menit. Astaga, selesai udah. Mas, kita selesai. Kalau udah kayak gini, kita nggak bisa melakukan apapun. Kita cuma tinggal tunggu waktu aja. Mas, ini nggak berhenti. Videonya udah dibagikan 20.000 kali dalam 1 jam. Komentarnya jahat semua. Mana? Lihat, resi ribuan tapi rumah isi angin. Fix penipu. Cie yang mau jadi miskin dadakan. Lihat mukanya, panik banget pas paket kosongnya ditendang. Ada yang bilang mereka mau geruduk rumah kita besok, Mas. Alamat kita sudah tersebar di kolom komentar. Gimana kalau mereka beneran datang bawa massa? Aku takut. Yam, aku lagi mikir, sialan, kenapa ibu itu harus nekat banget sih? Kita tinggal bilang barangnya ketuker juga selesai kan? Kenapa dia harus rekam semua kardus kosong itu? Mas sadar gak sih? Kita yang salah. Kita pamer sesuatu yang gak ada. Sekarang orang-orang itu nuntut buktinya. Ada pembeli lain yang mulai bermunculan di tweet itu. Mereka bilang barang kita emang sampah. Kita bikin video klarifikasi. Iya, itu solusinya. Kita bilang itu paket kosong cuma buat display studio, bukan buat nipu. Kita bilang kita lagi restock besar-besaran. Nggak akan ada yang percaya lagi, Mas. Lihat nih, akun Instagram kita hilang kena report massal. Kita udah nggak punya panggung lagi buat bohong. Impian gemilang sudah mati malam ini. Mas,
Mas, jangan dibuka. Mungkin itu masa. Bukan masa. Itu polisi, nak. Ada 2 mobil di depan. Selamat siang, dengan saudara Rehan dan saudari Sabina. Iya pak, ada apa ya? Kami dari Satuan Reserse Kriminal. Kami membawa surat perintah penyelidikan dan penggeledahan terkait laporan penipuan konsumen dan pelanggaran undang-undang ITE. Ada puluhan laporan yang masuk melalui hotline kami dalam 2 hari terakhir. Pak, ini cuma salah paham. Kami pembisnis, bukan penipu. Kami cuma strategi marketing. Strategi marketing dengan ribuan resi palsu dan paket kosong. Ibu bisa jelaskan itu nanti di kantor. Tugas, tolong amankan semua alat komunikasi komputer dan tumpukan resi yang ada di meja itu. Ini resinya, nggak ada barcode aslinya pak, cuma cetakan gambar. Sudah saya duga, saudara Rehan, saudari Sabina, silakan ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jangan mencoba mempersulit, karena semua bukti digital sudah kami kantongi. Semuanya berakhir sekarang. Mari kita bicara jujur, Rehan. Dari laporan mutasi rekening Anda setahun terakhir, tidak ada satupun transaksi masuk yang berasal dari platform e-commerce sebesar jumlah resi yang Anda pajang. Jadi, uang yang Anda pakai beli mobil itu dari mana? Itu uang investasi, Pak. Dari teman-teman yang percaya sama sistem impian gemilang. Kami pakai sistem private investment. Investasi atau skema Ponzi berkedok jualan baju. Kami sudah telusuri kerja sama gelap Anda dengan beberapa pihak untuk memanipulasi laporan keuangan agar toko Anda terlihat profitable. Di mata investor bodoh, Anda memasukkan data laba untuk menarik modal, padahal gudang Anda isinya cuma udara. Saya nggak tahu apa-apa soal keuangan, Pak. Saya cuma tugasnya bikin konten, pamer barang, dan live streaming. Mas Rehan yang atur semua resi itu. Ibu Sabina, pamer barang yang sebenarnya bukan milik toko Anda adalah bentuk penyesatan konsumen. Dan jangan lupa, klaim Sutra Italia pada baju sampah yang Ibu jual itu sudah termasuk kategori penipuan perdagangan. Pak, tolong kita bisa atur ini secara kekeluargaan. Kami kembalikan uangnya. Sudah terlambat, negara menyita semua aset yang dibeli dari uang hasil manipulasi ini. Rumah yang Anda tinggali, mobil sport yang Anda pakai pamer, hingga studio sebagai barang bukti. Kalian berdua adalah arsitek kebohongan yang terlalu besar untuk dimaafkan. Mas, itu mobil yang kita sewa beli belum lunas. Kalau diambil sekarang, kita tetap punya hutang ke bank. Sudah nggak ada gunanya mikirin hutang, nak. Kita bahkan nggak punya tempat buat tidur malam ini. Pak Rehan, ini kardus kosong di gudang belakang banyak banget. Pemilik gudang bilang biaya sewanya nunggak 2 bulan. Dan dia minta Anda bayar biaya kebersihan karena gudang itu kotor sama sampah plastik Anda. Bayar pakai apa? Saya nggak punya uang speser pun di saku. Mas, lihat mereka. Mereka dulu yang muji-muji kita, inspiring couple. Sekarang mereka rekam kita kayak lihat hewan di kebun binatang. Aku malu, Mas. Aku nggak sanggup lihat muka mereka. Inilah akhir dari impian gemilang, nak. Ternyata rumah mewah ini cuma studio sewaan, mobil ini cuma beban, dan kita cuma 2 orang miskin yang terlalu gengsi buat jujur. Ini tagihan iuran komplek 3 bulan terakhir. Karena rumah sudah disita, tolong segera dilunasi ya sebelum bapaknya pergi. Tadi aku ke pasar, Mas. Ibu-ibu di tukang sayur, mereka bisik-bisik pas lihat aku. Mereka nggak sebut namaku, tapi mereka bilang itu tuh si paket kosong yang viral. Biarkan aja, kata-kata mereka nggak sepedes komentar di internet yang masih menghantuiku setiap kali aku merem. Ternyata hidup jujur itu murah ya, Mas. Kenapa dulu kita harus bayar mahal-mahal cuma buat pura-pura sukses? Sewa rumah miliaran, mobil ratusan juta cuma buat konten 15 detik. Sekarang buat beli sabun cuci aja aku harus hitung uang receh. Karena kita kecanduan pujian, Sab. Dulu pas satu orang bilang, wah sukses ya Kak Rehan, rasanya kayak terbang. Padahal saldo di ATM cuma sisa buat bayar listrik. Kita bangun istana di atas pasir, pas kena ombak kebeneran ya rubuh semuanya. Mas, aku kangen kehidupan kita yang dulu, yang sebelum impian gemilang ada. Pas kita masih jualan gorengan di pinggir jalan, capek, tapi kita bisa tidur nyenyak. Sedangkan sekarang, aku takut setiap ada orang ngetuk pintu, aku pikir itu polisi lagi, atau orang yang mau nagih janji palsu kita.
Tidur nyenyak itu barang mewah yang udah kita jual demi gengsi, Sab. Sekarang cuma punya ini, kontrakan 3 petak, dan sisa-sisa rasa malu. Dulu kita lewat sini pakai mobil itu, kacanya kita buka biar semua orang lihat kita. Sekarang aku pengen punya kekuatan buat menghilang aja dari pandangan orang-orang. Gengsi itu penjara paling kejam, nak. Kita nggak butuh borgol polisi buat masa terkurung. Cukup dengan rasa malu ini, kita udah nggak bisa kemana-mana. Berapa banyak lagi yang bakal kayak kita, pamer paket yang isinya angin, pamer hidup yang isinya utang, demi angka-angka di layar HP. Udahlah mas, ayo kita jalan lagi. Kita harus mulai dari nol, tanpa kamera, tanpa filter, dan tanpa paket kosong. Iya, ajab kita bukan karena kita jadi miskin, nak, tapi karena kita harus hidup sisa umur kita dengan label penipu yang gak akan pernah hilang, sesukses apapun kita nanti. Kenapa cuma segini nilai kamu? Ibu tiap hari nyuruh kamu belajar biar kamu pintar di sekolah. Tapi mana? Kenapa nilai masih jeblok? Kamu cuma pura-pura belajar kalau di rumah. Aku belajar beneran kok, Bu. Sebenarnya aku tuh udah capek banget karena waktu tidurnya kurang. Jadinya udah soalnya nggak bisa maksimal. Hah? Capek apaan sih? Kamu itu tugasnya cuma belajar. Ibu kerja kayak gini juga buat masa depan kamu. Tapi aku nggak kuat kalau tiap hari kayak gini terus, Bu. Aku butuh istirahat. Emang kamu mau jadi anak gagal? Mau bikin keluarga kita malu? Hah? Tolong ngertiin. Bu, aku lapar. Dari pagi belum makan. Di dapur ada apa? Ada angin. Ambil aja kalau mau. Bu, beneran. Aku belum makan. Udah lapar banget. Ya terus ibu harus gimana? Masak sekarang? Ibu lagi capek, Riko. Udahlah nanti aja makannya. Tapi perut aku sakit, Bu. Kamu tuh cuma lapar doang, ribet banget ya. Kelihatan manja jadinya. Aku bukan manja, Bu. Aku cuma minta makan. Lagian, ibu kenapa sih nggak masak? Ibu kan dari pagi di rumah terus. Ini piring-piring dari semalam aja belum diberesin. Kok jadi kamu yang ngatur? Udah sana masuk kamar, terus belajar. Tapi aku nggak bisa fokus belajar, Bu. Kalau perutnya lagi lapar. Masuk, ambil buku, belajar sekarang. Nilai kamu di semester ini tuh masih jeblok. Ibu nggak mau lihat kamu santai-santai lagi. Iya, Bu. Aku ke kamar. Jangan keluar sebelum hafal semua pelajaran. Kalau nilai kamu masih hancur, kamu sendiri yang tahu akibatnya. Mas, aku mau Riko itu beda dari anak kamu sini. Aku nggak mau dia hidup biasa-biasa aja. Ya aku ngerti, Bu. Semua orang tua pasti mau anaknya sukses. Bukan cuma sukses, Mas. Aku mau dia pintar, juara, punya nama. Biar orang sini nggak mandang kita sebelah mata. Iya, tapi caranya jangan keras-keras juga ke anak. Kamu itu lemah. Anak kalau nggak ditekan, nggak bakal jadi apa-apa. Makanya kita sebagai orang tua jangan lembek. Bu, aku mau main sebentar ke rumah Dini. Main? Kamu pikir kamu punya waktu buat main? Aku mau sebentar, Bu. Aku jenuh kalau di rumah terus. Kalau jenuh ya belajar aja di kamar. Ibu kan udah nyuruh kamu buat belajar. Kenapa malah milih main? Bu, dia dari tadi kan udah belajar. Kasih dia istirahat sebentar nggak apa-apa. Gak bisa. Yang ada nanti malah kebiasaan. Bu, aku cuma mau main sebentar kok. Habis itu lanjut belajar lagi. Ibu bilang nggak bisa ya nggak bisa. Ibu nyuruh kamu belajar biar kamu jadi anak pintar di sekolah. Kalau kamu pintar, masa depan kamu juga pasti terjamin. Emang kamu mau jadi orang gagal? Bu, aku... Nggak ada tapi. Masuk. Riko, dengerin ibu kamu ya. Iya, Pak. Anak zaman sekarang tuh lembek. Dibilangin dikit udah nangis. Udah, Bu, namanya juga anak-anak. Besok aku cariin guru les buat dia. Biar serius belajarnya. Nah, ini rumusnya. Kamu pindah ke sini, jadi ketemu hasilnya. Pak, aku bingung. Masih belum paham cara ngejumlahinnya. Coba pelan-pelan, kamu pahami baik-baik. Ini soal paling mudah, yang harusnya sudah kamu kuasai. Jangan dimanja, Pak. Biarin aja. Dia usaha sendiri biar nggak malas terus. Bu, aku udah nyoba dari tadi, tapi aku nggak ngerti-ngerti. Nggak ngerti karena kamu malas mikir. Bu, mungkin Riko butuh istirahat. Apa perlu dilanjut besok lagi, Bu? Soalnya udah larut malam juga. Kasihan besok harus sekolah. Istirahat. Baru juga mulai masa udah berhenti. Lanjut aja selagi dia belum ngerti sama materinya.
tapi aku ngantuk Bu. Aku juga udah capek. Dari habis pulang sekolah belum istirahat sampai sekarang. Namanya juga usaha menuju sukses. Wajar kalau capek. Kamu bakal nikmatin hasilnya nanti kalau udah sukses. Riko, kita lanjut sedikit lagi ya. Tapi kalau udah nggak sanggup, bilang ke saya. Iya Pak. Lucu banget pakai segala digendong. Ah, malam ini aku harus begadang biar bisa nonton drakornya sampai tamat. Kenapa ibu kejam banget ya sama aku sampai nggak bolehin aku istirahat? Sedangkan ibu cuma males-malesan yang kerjaannya cuma nonton drakor tiap hari. Kalian mau tahu nggak? Anak aku sekarang tiap hari belajar terus-terusan dari pagi sampai malam. Wah, anak kamu kuat juga ya Bu Mayang. Pantas anak kamu jarang kelihatan main sekarang. Ya jelas lah, aku nggak mau anak aku cuma jadi orang biasa. Makanya aku paksa buat belajar terus, biar jadi orang pintar. Kalau udah pintar pasti masa depannya juga cerah. Tapi anak juga butuh main, Bu. Sesekali mah nggak apa-apa, biar dia nggak jenuh. Main cuma buat anak-anak yang malas. Kalau anak pintar itu, waktu luangnya dipakai buat belajar. Malas-malasan itu nggak ada manfaatnya. Tapi kamu sendiri di rumah kerjanya cuma rebahan, males-malesan. Berarti hidup kamu juga nggak ada manfaatnya dong. Wah, aku kan emang gak ada kegiatan apa-apa. Tapi Bu Mayang suka ngedampingin gak kalau anaknya belajar? Ngapain didampingin? Dia kan bukan anak sekolah dasar yang belum bisa baca tulis. Tugas aku sebagai ibunya cuma buat maksa dia biar mau belajar. Aku sendiri ya tinggal santai-santai, nggak perlu repot ngedampingin. Harusnya Bu Mayang juga dampingin, biar paham kemampuan anak Bu Mayang itu di bidang apa, biar gampang ngarahin buat masa depannya. Kamu mau ngajarin aku cara jadi orang tua? Kita mah cuma ngasih tahu aja, biar Bu Mayang nggak nyesel. Nyesel? Nggak mungkin lah. Yang ada juga nanti kalian yang iri lihat anak aku sukses. Nilai orang Riko cuma segini. Aku harus kasih dia hukuman. Anak-anak, perhatikan ini ya. Ini penting buat ulangan minggu depan. Lihat tuh si Riko malah tidur. Iya, tapi kayaknya dari pagi dia emang kayak gak semangat gitu. Riko! Ibu, maaf Bu, aku ketiduran. Kamu kenapa? Sakit bukan? Enggak Bu, aku cuma ngantuk aja. Kenapa bisa ngantuk? Emang semalam kamu nggak tidur? Aku belajar sampai larut malam Bu, jadi cuma tidur sebentar. Kalau belajar lebih baik dari sore, jangan terlalu malam. Nanti yang ada kamu jadi begadang terus. Takutnya mau drop karena begadang itu nggak baik buat kesehatan. Iya Bu, tapi aku emang belajar dari siang. Cuma malam itu jadwal aku les. Ya ampun, kamu kelihatan capek banget, Riko. Jangan lupa berbanyak istirahat juga. Jangan terlalu dipaksain. Kalau kamu nggak kuat, sekarang istirahat aja di UKS. Masih kuat kok Bu, nggak apa-apa. Aku di sini aja biar gak ketinggalan pelajaran. Anak-anak, fokus kembali ya. Loh, kok Ibu tuh menyebut aku? Kenapa cuma segini nilai kamu? Ibu tiap hari nyuruh kamu belajar biar kamu pintar di sekolah. Tapi mana? Kenapa nilai masih jeblok? Kamu cuma pura-pura belajar ya kalau di rumah? Aku belajar beneran kok Bu. Sebenarnya aku tuh udah capek banget karena waktu tidurnya kurang. Jadinya udah soalnya nggak bisa maksimal. Hah? Capek apaan sih? Kamu itu tugasnya cuma belajar. Ibu kerja kayak gini juga buat masa depan kamu. Tapi aku nggak kuat kalau tiap hari kayak gini terus Bu. Aku butuh istirahat. Emang kamu mau jadi anak gagal? Mau bikin keluarga kita malu? Hah? Tolong ngertiin aku Bu, aku juga manusia. Kamu udah nggak bisa malas-malasan lagi. Besok ibu daftarin kamu buat ikut lomba olimpiade matematika bulan depan. Apa? Olimpiade matematika? Jangan Bu, aku nggak sanggup. Aku lemah di mata pelajaran matematika Bu. Aku mohon jangan ya Bu. Gak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kamu itu cuma malas bukan gak bisa. Pokoknya ibu bakal tetap daftarin, titik. Ibu benar-benar maksud Bapak mau ngeluarin aku. Sekarang pulang. Di rumah kamu langsung belajar dan harap bisa main. Boleh dikecilin nggak suaranya? Aku jadi nggak fokus, keganggu sama tontonan Ibu. Keganggu apanya sih? Belajar mah belajar aja. Jangan nyari alasan terus. Lagi ini drakornya lagi seru banget. Gak bisa ibu skip. Udah kamu lanjut belajar. Jangan ganggu ibu. Aduh, aku lapar banget lagi. Bu, aku boleh tunda belajarnya buat makan nggak? Aku lapar, perutnya udah bunyi terus. Mau makan apa? Emang ada makanan? Orang ibu gak masak apa-apa dari kemarin. Soalnya lagi malas. Kok males terus sih Bu? Padahal Ibu sendiri nuntut aku buat jadi rajin. Malas atau enggak, gak ada urusannya sama kamu. Tapi sekarang aku butuh makan Bu, aku lapar banget. Alasan. Sekarang peraturannya gini.
Kalau kamu dapat juara olimpiade, ibu bakal masakin apapun yang kamu mau. Kalau aku gagal, Gak ada kata gagal, yang ada kamu kurang usaha. Udah cepet lagi kerjaan soalnya. aku nggak tahu harus gimana lagi. Ini benar-benar berat buat aku. Baik, semuanya siap. Lomba akan dimulai dalam 30 detik. Kamu gepopo. Enggak apa-apa. Sekarang silakan mulai. Ini soal apa? Aku nggak paham. Kenapa aku lupa semua materinya? Kerjain, Riko. Jangan bikin aku malu. Aku nggak sanggup. Kamu kenapa? Aku pusing, aku sesak, aku pengen pulang. Kamu kenapa keluar? Ini lomba, bukan buat main-main. Aku nggak bisa, Bu. Aku takut. Kepalaku sakit. Takut? Kamu cuma cari alasan. Kamu mempermalukan ibu, Riko. Aku pengen pulang. Ayo pulang, kita bicarakan ini di rumah. Bu cubitin kamu. Kamu tuh nggak malu? Orang lain masih berjuang, kamu malah kabur. Aku udah nyoba, Bu. Tapi tiba-tiba dadaku jadi sakit. Tapi kamu udah gagal. Semua perjuangan ibu buat kamu jadi sia-sia. Kamu bikin ibu malu. Bu, sudah, anaknya jangan dimarahin terus. Kamu diem, Mas. Kamu nggak tahu rasanya dipermalukan di tempat umum. Tapi kamu nggak bisa marahin dia terus. Kasian, Riko pasti ketakutan kalau kamu ngomel kayak gini. Dia bukan takut, dia itu manja. Aduh, pegang aku kenapa ini? Ibu kenapa? Berhenti sebentar. Aku bantu turun, Bu. Jangan. Aduh, ini semua bikin aku makin pusing. Maafin aku, Bu. Udah, mending kita langsung pulang aja. Biar bisa tahu kenapa bisa sakit. Aduh, pinggang aku rasanya kayak ditusuk-tusuk. Aku harus pelan-pelan ya, Bu. Bilang aja kalau sakit. Ini semua gara-gara kamu bikin dari ibu naik. Aku nggak ada niat bikin ibu sakit. Bu, jangan marah-marah dulu. Sesuai yang ibu janjiin. Kalau kamu juara, ibu bakal masak apapun yang kamu mau. Tapi karena kamu gagal jadi juara, ibu nggak akan pernah masakin kamu. Terus aku gimana makannya, Bu? Ini aja perut aku udah kelaparan. Aku belum makan. Urusan makan itu nanti aja. Sekarang kamu siapin buku. Kegagalan di hari ini harus jadi acuan kalau kamu harus belajar lebih giat lagi. Bukan malah ngerasa bebas. Tapi, Bu, aku capek. Bu, kasihan anak kita. Dia kelihatan benar-benar capek. Biarin aja. Dunia nggak peduli sama orang lemah. Kalau kamu nggak kuat, kamu akan diinjak orang. Tapi kalau suatu hari nanti aku gagal lagi, Ibu jangan marah ya. Pergi ambil bukunya terus belajar sekarang. Nak, kamu istirahat aja nggak apa-apa. Gak bisa, Mas. Dia tetap harus belajar. Aduh, pinggang aku makin sakit. Mas, kayaknya kita harus ke dokter deh. Ya udah, ayo kita ke dokter. Riko, kamu di rumah dulu aja ya, istirahat. Bapak mau antar ibu ke dokter. Iya, Pak. Kenapa tulisannya muter semua? Aduh, ini kenapa kayak tusuk-tusuk rasanya? Jangan sakit dong. Aku takut dimarahin ibu. Aku harus kuat, gak boleh lemah. Pokoknya aku gak boleh lemah. Aku harus bikin ibu senang. Tapi aku coba minum obat dulu deh sebelum ibu pulang dari rumah sakit. Kepala aku. Ingat pesan dokter tadi ya, Bu. Nggak boleh rebahan terlalu lama. Jangan malas-malasan lagi. Usahain banyak gerak. Bu, Riko pingsan. Pak, kenapa dia? Riko, bangun nak. Riko. Riko, bangun nak. Ini pasti karena kamu paksa dia terus. Aku cuma mau dia sukses. Tapi caranya salah. Kamu nyuruh dia belajar sampai mati-matian, tapi nggak kamu kasih asupan. Kalau dia mati gimana, Bu? Dia anak kita satu-satunya. Aku nggak tahu kalau bakal jadi kayak gini. Kita ke rumah sakit sekarang. Bapak, Ibu, Riko ini bukan cuma capek biasa. Maksudnya gimana, Dok? Tubuhnya benar-benar kelelahan, kurang tidur, kurang makan, dan yang paling berat, tekanan pikiran. Tekanan pikiran. Iya, anak seusia dia belum sanggup menerima beban terlalu berat.
Kalau dipaksain terus bisa lebih fatal. Kondisinya sekarang reaksi dari yang tadi saya jelaskan. Aku pikir aku lagi ngedorong dia biar kuat. Memangnya ibu ngedorong apa sampai terjadi seperti ini ke anak ibu? Aku maksa dia buat belajar tanpa henti, tapi aku nggak mikirin kesehatannya dan nggak pernah menyediakan makanan buat dia. Itu terlalu menyiksa, Bu, dan sangat beresiko. Sekarang yang penting ibu harus berhenti nuntut macam-macam. Biarkan dia pulih dulu. Ibu, Iya nak, ibu di sini. aku masih hidup ya. Jangan ngomong gitu, ibu yang hampir bunuh kamu. Mayang, Maafin ibu, karena ibu egois. Aku gak marah sama ibu, tapi aku capek, Bu. Bolehkan aku istirahat dulu? Aku janji setelah sembuh bakal belajar lebih giat lagi. Belajar sesuai yang kamu mau aja nak. Ibu gak bakal maksa kamu lagi. Ibu gak mau bikin kamu tersiksa. Apalagi kondisi ibu juga kayak gini. Ibu, kenapa pakai kursi roda? Mungkin ini azab buat ibu nak, atas semua kesalahan ibu sama kamu. Mas, tolong deketin aku ke Riko. Ibu janji bakal berhenti nyakitin kamu. Mbak, berhenti dulu. Kenapa pak? Saya mau masuk. Biasa kok saya kesini. Mas-mas pasti sering lihat saya kan? Kami lihat dari CCTV dan ini banyak kan? Apa? Itu saya. Tapi ini cuma salah paham pak. Saya kan pelanggan di sini. Sering banget malah. Itu bukan saya. Mungkin aja itu orang yang cuma mirip. Kami sudah dapat instruksi dari manajemen, Mbak bikin kerumunan tanpa izin untuk foto-foto pamer dan transaksi. Dek, udah ya, jangan lupa bintang 5. Iya mas, tenang aja. Aku kan anak baik dan kaya. Hahaha. Ngaku orang kaya tapi tiap hari naik ojek. Jangan salah ya mas. Orang kaya juga bisa hemat. Saya selalu diajarkan untuk hemat dan sederhana. Udah sana pergi aja. Oke, mode Sultan on. Hari ini harus lebih wow dari kemarin. Anak-anak gak boleh lihat aku capek. Sultan gak boleh ada kerut stres. Wih, Rena datang. Lihat gak? Tasnya beda lagi. Kemarin merek Lunavia, sekarang yang itu apa sih? Kayak bahasa Prancis. Harga tas kayak gitu aja aku bisa bayar SPP setahun lebih, sumpah. Pagi semuanya. Duh, baru turun dari ojol aja rasanya capek ya. Kemarin tuh aku literally seharian di mall. Bayangin, shopping dari lantai 1 sampai lantai 5. SPG-nya aja sampai nanya, "Mbak nggak capek?" Ya aku jawab, capek sih, tapi ya namanya kebutuhan passion ya harus terpenuhi. Aduh, hidup mewah itu kadang melelahkan ya. Rena, kamu tuh hebat banget ya. Kok kamu kuat ya shopping tiap minggu? Biasa kalau sudah terbiasa dengan lifestyle tertentu, tubuh itu otomatis menyesuaikan. Kalian kalau mau bisa juga kok, asal yakin. Tapi ya modalnya harus banyak juga sih. Ren, tas itu yang warnanya pernah kamu sebut ya? Beneran edisi terbatas? Limited banget. Bahkan SPG-nya sampai bilang, "Mbak beruntung banget bisa dapetin ini." Aku cuma bilang, udah biasa dapet barang rare kak. Gila, aku pengen banget kayak kamu. Tapi kayaknya itu mahal deh. Kamu beruntung, Rena. Hahaha, yang gak semua orang punya keberuntungan kayak aku sih. Makanya nikmatin aja pemandangannya. Aku, tas baru, hidup mewah, biar kalian lebih semangat sekolahnya. Wah, dia keren banget ya. Iya, tapi aku nggak suka kalau dia yang sombong kayak tadi. Iya sih. Hati-hati dong, Nay. Ini tas mahal loh. Kalau lecet, kamu gak akan mampu buat bayar. Ren, aku dari tadi jalan hati-hati loh. Gak ada yang nyenggol kamu. Kamu sendiri yang hampir nabrak. Iya tahu, aku cuma ngasih tahu kamu aja. Soalnya kalau barang mahal itu sensitif, gak bisa disamain sama tas yang kamu punya. Tas kamu pasti murah ya. Hahaha. Ren, tas itu hadiah ulang tahun dari mama. Kenapa sih kamu selalu komentar?
Hahaha, aduh sorry ya, aku nggak bermaksud jahat. Cuma gimana ya, aku tuh terbiasa lihat kualitas barang yang premium. Jadi kalau lihat yang ya berbeda, otomatis otak aku kayak alarm. Bip bip. Iya, Nay. Rena tuh standar hidupnya tinggi, beda sama kita. Tapi harus ngehina juga. Hah, nggak ngehina, cuma ya realistis aja. Tapi kalau kamu mau, nanti aku ajak deh lihat-lihat tas di toko langganan aku. Siapa tahu kamu bisa nabung. Walaupun ya harganya belasan juta sih, tapi worth it lah daripada tas kamu itu yang sangat simple. Aku nggak butuh tas mahal buat diterima orang, Ren. Ya itu sih pilihan hidup ya Nay. Beda sama aku. Aku tuh kalau pakai tas murah bisa alergi, bisa bentol-bentol. Kulit aku tuh sensitif kalau barang murah. Ren, kok bisa kulit alergi barang murah? Hahaha, bisa lah. Kalian gak ngerti. Aku tuh pernah loh pakai tas yang harganya cuma ratusan ribu. Rasanya kayak dosa besar. Tangan aku gatal. Bukan karena bahan tasnya, tapi karena rasa malu. Ya udah, Ren, terserah kamu mau ngomong apa. Tapi jangan nendahin aku terus ya, gak baik. Aduh, maaf ya Nay, tapi aku cuma jujur. Lagi pula kalau nggak mau direndahin, upgrade lah sedikit. Fashion itu investasi. Bener kata Rena, kamu cantik, Nay. Tinggal tasnya aja yang ketinggalan tahun. Udah, jangan dibahas, kasian. Ayo kita ke kelas, aku mau kasih lihat isi tas baru aku ke kalian. Ren, kok suaranya ning banget ya? Kayak nggak ada isi. Ini tas mahal, isinya harus dijaga biar nggak berat. Isi penting tuh ada di gaya hidup, bukan di tasnya. Ayo, follow me. Nay, kamu telat ya? Dari tadi aku nunggu kamu. Mau kasih fashion advice ke kamu. Ren, aku cuma ke toilet. Biasa aja lah. Biasa? Itu tas kamu tuh terlalu biasa. Aku tadi mikir kalau tas kamu ditaruh di meja, lost and found, tugasnya pasti bingung ini tas siapa. Kok nggak ada yang ngaku? Kok kayak tas gratisan acara seminar? Aduh, Rena, jahat tapi lucu. Jangan jahat-jahat lah, Ren. Kasihan tuh Naya. Rena, tas aku tuh hadiah ulang tahun dari Mam. Iya, aku tahu. Tapi masa sih mama kamu gak lihat modelnya? Zaman sekarang siapa sih masih pilih tas model itu? Aku kalau dikasih hadiah kayak gitu, mungkin aku balas kasih hadiah balik yang lebih mahal. Sopan dong kalau anak sultan. Aku nggak perlu begitu-begituan, Ren. Tas itu bermakna buat aku. Ya udah, tapi jangan baper ya. Kalau aku komentar, aku cuma khawatir citra pergaulan kamu turun. Masa berteman sama aku, tapi tasnya begitu? Hehehe, iya Nay, nanti orang kira level kamu jauh. Nih lihat tas aku, belasan juta, tali kulit premium, logo emas 24 karat. Kalau gesek tembok aja, temboknya yang kalah. Kalian tahu kan? Serius Ren, boleh pegang nggak? Nggak boleh. Nanti bekas tangan kalian nempel lagi. Tas mahal itu kalau dipegang orang sembarangan bisa turun harga. Kalian ngerti kan? Sombong amat. Tapi tasnya kok dari tadi enteng banget, kayak tas lipatan supermarket deh. Nah ya, aku tuh sayang sama kamu loh. Makanya aku ngomong, kalau kamu tetap pakai tas itu, nanti yang malu tuh bukan kamu aja, aku juga ikut malu bergaul sama kamu. Rena, kamu keterlaluan. Aku nggak pernah hina kamu. Aku nggak pernah ganggu kamu. Kenapa sih kamu selalu merasa paling tinggi? Karena aku memang paling tinggi, Nay. Fashion sense aku di atas rata-rata sekolah ini. Gila, ini harus di-post sih. Pokoknya Nay, suatu hari aku ajak kamu belanja, biar kamu gak malu-maluin circle aku. Circle kamu, Ren? Kita cuma teman sekelas, bukan geng. Dan aku nggak perlu kamu buat merasa berharga. Ya udah, terserah. Tapi kalau kamu tetap pakai tas itu, jangan salahin aku ya. Kalau semua orang komentar, aku tuh jujur. Kalau jelek ya jelek. Tidak semua orang bisa lahir dengan selera bagus.
lihat nih, Rena ngehina tasnya Naya sampai segitunya. Gila, sombongnya level dewa. Aku nggak nyangka kalau dia bisa seberani ini. Tapi denger deh, tasnya Rena waktu digoyang nggak ada bunyi apa-apa, kosong banget sumpah. Tas mahal tuh biasanya berat karena bahan premium, ini kok ringan banget. Woi, lihat komentar di TikTok. Baru tahu tas mewah tuh isinya angin. Kayak angin gaya doang. Siapa yang ngerekam ya? Ini sih bakalan jadi rame banget. Lihat, rame banget. Aku nggak nyangka bakal serame ini. Ya rame lah, dia kan udah parah banget ngeledekin Naya. Kamu juga jangan ikutan dia lagi. Dih, itu kan kemarin. Sekarang aku udah nggak lagi kok. Aku udah tahu kelakuan dia. Gak mungkin aku ikutan kayak dia. Astaga, ini apa? Ada foto cewek mirip Rena lagi jongkok di samping tong sampah komplek elit. Wih, mirip banget sumpah. Bajunya sama kayak yang pernah dia pakai waktu foto di depan mall itu. Hahaha, aku nggak nyangka akan serame ini. Kamu berani banget sih upload videonya Rena. Ngapain juga harus takut? Ini kenapa sih orang-orang kok liatin aku? Salah aku apa ya? Kira-kira dia tahu nggak ya? Nggak mungkin kalau nggak tahu. Oke, angle kiri, senyum sultan. Sekarang angle kanan, agak manyun dikit biar kelihatan kayak Barbie kaya. Captionnya apa ya? Capek belanja, capek kaya. Ih, perfect, sumpah perfect banget. Ini vibe cewek-cewek rich family banget. Wah, banyak notif nih. Ya ampun, pasti banyak yang like. Paling juga ada yang iri-iri dikit. Biasalah haters. Kok banyak yang komen? Itu kamu kan di tong sampah. Apaan sih? Scroll lagi deh. Brand ambassador sampah. Fix, dia di pusat sekolah. Apaan ini? Siapa yang nyimpan foto begini? Ini kapan? Ini kapan foto diambil? Ini kan waktu aku cuma mau cek tas yang dibuang orang kaya itu. Bukan ngambil. Bukan ngambil. Aku cuma mau lihat mereknya. Kenapa jadi begini? Apaan sih ini? Siapa yang rekam? Siapa? Ya Tuhan, jelek banget aku di video ini. Kenapa aku ngomong kayak gitu sih? Kenapa mulut aku kayak nggak bisa berhenti? Stop, berhenti. Cara hapus video di akun orang lain gimana sih? Gimana? Harus post story klarifikasi. Aku harus bilang apa atas tindakan saya yang kemarin bla bla bla. Aduh, tapi nanti dikatain caper. Aduh ya Allah, kenapa sih semuanya harus begini? Aku harus gimana? Aku takut. Semua orang udah tahu. Oke, aku harus sabar, tenang. Ini paling cuma sebentar. Aku yakin besok gak akan kayak gini. Rena, kamu harus tenang. Kamu bisa hadapi ini. Oke, fokus Ren. Meskipun viral, pasti nggak banyak yang tahu muka aku secara langsung. Yang penting gaya dulu. Konten harus lanjut. Sultan gak boleh down. Cuma karena netizen. Kayaknya aku bakal bagus nih kalau foto di sini. Aku foto dulu deh, mumpung gak ada yang lihat juga. Itu bukan cewek yang viral itu ya? Yang tasnya dari tong sampah. Iya, kelihatan banget. Posenya sama kayak di video-video itu. Astaga, kok dia masih berani kesini sih? Gila sih mental baja. Padahal TikTok dia dibully habis-habisan. Orang-orang mulai tahu siapa aku. Aku harus pergi dari sini. Aku nggak tahan dengar omongan orang-orang. Kayaknya dia dengar omongan kita deh. Itu bagus. Biar dia mikir kalau yang dia lakukan itu salah. Ini anak bikin kerumunan pamer palsu, bikin kacau. Kalau masuk langsung tahan. Siap bang, kasihan sih, tapi ya salah sendiri. Kemungkinan dia masih sangat muda, emosinya pasti tidak akan stabil ketika kita melarang dia. Jadi kemungkinan kita harus siap-siap lawan emosi dia. Perintah dari manajer juga seperti itu. Siap bang, kita jaga keamanan mall ini, jangan sampai ada keributan lagi. Kita harus kerja keras demi kenyamanan pengunjung. Hari ini vibe-nya mahal banget ya. Baru mau cek koleksi winter, padahal di sini panas. Tapi biarin, estetik itu nomor 1.
berhenti dulu. Kenapa Pak? Saya mau masuk. Biasa kok saya kesini. Mas-mas pasti sering lihat saya kan? Kami lihat dari CCTV dan ini banyak kan? Apa? Itu saya. Tapi ini cuma salah paham Pak. Saya kan pelanggan di sini. Sering banget malah. Itu bukan saya. Mungkin aja itu orang yang cuma mirip. Kami sudah dapat instruksi dari manajemen Mbak bikin kerumunan tanpa izin untuk foto-foto pamer dan transaksi. Dan viralnya itu membuat banyak orang datang cuma buat ngikutin gaya Mbak. Mall jadi rame tapi bukan karena belanja, tapi karena drama. Tapi itu gak bener Pak. Saya belanja kok. Saya cuma gak nunjukin struknya aja. Maaf ya Mbak, kami juga lihat videonya sama foto Mbaknya waktu jongkok di samping tong sampah elit. Netizen sampai bandingin tas Mbaknya dengan model keluaran tahun lalu, tapi dari tempat sampah. Itu yang kemarin viral kan? Yang tasnya katanya mahal tapi nemu di tong sampah. Iya, yang pamer-pamer tapi nggak pernah belanja beneran. Itu yang brand ambassador tong sampah. Hati-hati, nanti tasnya dipungutin kalau jatuh. Pak, tolong izinkan saya masuk Pak. Itu bukan saya. Mbak, kami mohon silakan pergi dulu. Ini sudah keputusan manajemen. Tolong jangan buat keributan di sini agar yang lain merasa nyaman. Kenapa sih semua orang harus sampai segininya? Aku cuma pengen kelihatan keren, pengen dianggap ada. Kok malah jadi kayak begini sih? Tas mahal, level sampah organik atau non-organik. Ya ampun, ini keterlaluan. Aku lagi nggak baik-baik aja. Sebaiknya aku nggak usah lihat komentar siapapun dulu. Aku kasihan sama Rena. Sekarang banyak orang yang ngomongin dia. Bahkan berita yang aku dengar, dia udah nggak boleh masuk mall. Wajar kalau kamu merasa kasihan, dia itu masih teman sekolah kita. Tapi kamu juga jangan tutup mata sama kelakuan dia ke Naya. Bahkan bukan cuma ke Naya. Iya sih, kamu bener. Apa kita samperin dia aja? Ya anggap aja kita hibur sedikit. Coba aja, aku tunggu di sini. Rena. Bel, aku duluan ya. Dia nggak mau ketemu sama aku. Mungkin dia masih malu, kasih dia waktu buat mikir semua kesalahan dia. Itu dia, brand ambassador tong sampah. Jangan keras-keras, tapi lucu juga sih. Tolonglah, berhenti ngomongin aku. Rena, apa sekarang kamu menyesali semua perbuatan kamu? Aku nggak ada maksud buat ikut campur atau so nasehatin. Tapi menurut aku, kamu harus minta maaf sama Naya. Mungkin itu nggak akan perbaiki semuanya, tapi mungkin bisa bikin hati kamu lebih tenang. Kamu benar. Naya, aku minta maaf. Aku salah banget kemarin. Aku ngehina kamu. Padahal kamu gak pernah jahat sama aku. Ren, aku nggak benci kamu. Tapi kamu harus berhenti hidup dari bohong. Capek kan? Iya capek. Lebih capek daripada belanja bohongan. Aku janji mulai sekarang aku hidup apa adanya. Aku udah maafin kamu kok. Makasih ya. Aku janji gak akan kayak gitu lagi. Aku kapok. Iya, aku percaya sama kamu. Aku senang kamu bisa sadar sekarang. Sombong sampai menghina orang itu perbuatan yang sia-sia. Dan kamu perlu ingat, apapun yang kamu lakukan itu akan berbalik ke kamu sendiri. Iya, aku ngerasain semuanya. Aku gak mau sok kaya, pamer, bahkan ngehina orang lagi. Kita pulang yuk. Ayo, tapi kita ambil tas dulu di kelas ya. Ternyata kebohongan sekecil tas kosong bisa bikin hidup aku kosong juga ya. Mulai sekarang cukup. Gak usah pura-pura kaya, gak usah pura-pura pamer. Yang penting aku jadi diri sendiri. Sudah waktunya aku hidup sesuai sama keadaan aku yang sekarang. Gak perlu lagi jadi orang yang sombong. Oh, Rika, itu harganya belasan juta. Kamu serius pengen beli?
Aku kan cuma minta satu. Katanya kamu pengen bagian aku. Masa nggak beli tas aja nggak mau? Bukan gitu maksudku. Aku cuma ngerasa kamu selalu minta ini itu. Tapi nggak pernah nanya aku sanggup atau enggak. Kalau kamu cinta sama aku, harusnya kamu rela ngasih apapun buat aku. Buat sekarang, aku nggak mau ngeluarin uang buat beli tas itu. Oh, jadi kamu ngerasa aku ini beban? Bukan cuma beban, aku justru ngerasa cuma jadi dompet berjalan aja. Aduh, aku harus kemana ya hari ini? Sayang banget udah cantik begini nggak bisa kemana-mana karena bokeh. Coba aja punya duit. Cantik-cantik gini nasibnya malah kayak begini. Cantik doang kalau hidupnya berantakan juga percuma, Rika. Maksudnya apa? Iya, lihat aja diri kamu tiap hari dandan menor kayak mau kondangan, tapi kontrakan malah nggak keurus. Tuh lihat, sampahnya aja di mana-mana. Ya emang kenapa? Kontrakan ini tuh nggak aku rawat karena aku nggak cocok tinggal di kandang ayam begini. Tapi kok bisa-bisanya sih kamu nyaman tinggal di kontrakan kotor begitu? Udah deh Bu, jangan ngurusin hidup orang. Nggak lama lagi juga aku pindah kontrakan. Rika, saya mau menagih uang kontrakan kamu karena sudah nunggak 3 bulan. Halo? Iya sayang, aku di luar nih. Bentar lagi aku jalan ya. Rika, tolong hargai saya. Pak, aku kan belum gajian. Tenang aja, nanti juga dibayar kok. Tapi ini udah 3 bulan nunggak loh. Iya, sabar dulu lah Pak. Nyari uang tuh susah, pasti nanti aku bayar. Buat gaya hidup ada uang, giliran buat bayar kontrakan nggak ada. Dikira ini kontrakan punya nenek moyang kamu apa ya? Kasihan lo Pak Damar bolak-balik kesini nagihin uang kontrakan kamu, Rika. Segitu Pak Damar udah sabar banget, tapi kamu malah kayak gak peduli. Apa sih? Dari tadi ngurusin hidup aku banget Bu. Udah ya Pak, saya mau pergi. Nanti saya bayar kontrakannya. Aku nggak mau hidup begini terus. Aku bakal keluar dari tempat ini, gimana pun caranya. Duh, kalau foto sendiri jadi nggak bisa bebas gayanya. Kalian, kesini bentar dong. Iya, kenapa Kak? Tolong fotoin aku ya, bentar aja. Sekarang? Iya dong, sebelum mataharinya turun. Kayaknya kayak mau ke party aja ya, tapi kok malah nongkrong di taman? Fotonya yang bagus ya, jangan asal. Pokoknya kalau kelihatan kurang bagus, tolong diarahin aja. Iya ya, udah nih Kak. Ya lumayan lah. Sekarang tinggal aku posting fotonya, terus captionnya healing cantik meski sendiri. Aku yakin bakal ada yang ngajak kenalan kalau aku nunjukin diri bahwa aku ini single. Kak, kamu cantik banget, boleh kenalan nggak? Ih, tuh kan ada yang ngajak kenalan. Nah ini kesempatan aku buat deketin cowok. Kalau aku udah berhasil deket sama dia, aku hidup enak. Aku bisa minta dibelanjain, bisa minta dibeliin make up, beli baju, dan semua yang aku mau. Kamu aslinya ganteng juga ya. Aku seneng kalau ngeliat cowok bersih terus rapi kayak kamu gini. Oh iya, aku tipe kamu banget dong kalau gitu. Ya bisa jadi sih, tapi tergantung ke depannya kita cocok atau enggak. Silakan Kak, mau pesan apa? Aku mau stick yang ini, terus dessertnya yang ini, sama kisah alpukat. Oh iya, sama satu lagi, ikan bakar jimbaran. Kamu yakin pesan sebanyak itu? Iya, soalnya aku dari pagi belum makan, terus makanan yang aku pesan itu kesukaan aku semua. Tapi Kamu gak keberatan kan? Masa pertama ketemu kamu tega ngebiarin aku kelaparan? enggak kok, aku cuma mastiin aja, takutnya mau bazir. Ya udah, tambahannya buat saya nasi goreng siput dan air mineral aja, Mbak. Oke Kak, hitung ya pesanannya. Oh iya, jadi kamu tinggal di mana? Aku tinggal di daerah dekat sini kok, nggak jauh. Kalau boleh tahu, kamu kerjanya di mana? Aku kerja di perusahaan tekstil, bagian manajer. Nah, aku ketemu orang yang tepat. Kalau kerjanya sebagai manajer, pasti duitnya banyak nih dan bisa aku porotin sesuka hati aku. Pokoknya aku nggak boleh ngelepasin nih cowok. Nah, semuanya kan pesanannya. Jangan dulu disentuh ya makanannya. Mau aku foto dulu biar bisa diposting di sosmed. Fotoin aku dong. Makanannya harus kelihatan ya. Akunya juga harus kelihatan cantik. Wah, bagus banget. Suka deh sama hasil fotonya. Abis ini kita jalan lagi ya. Aku mau beli make up. Soalnya make up aku udah pada habis. Kamu mau kan nemenin aku? Iya boleh, tapi kita foto berdua dulu dong. Masa kamu doang yang foto-foto?
Ih ngapain? Aku nggak mau nge-publish kamera sosmed aku dulu. Kan kita baru kenal. Takutnya malah banyak yang kepo. Aduh, warna ini lucu banget. Ini juga bagus sih. Kalau menurut kamu bagusan yang mana? Kayaknya cocok semua kalau kamu yang pakai. Kamu bisa aja deh. Aku jadi bingung harus beli yang mana. Silakan Kak, keranjangnya biar lebih gampang nanti bawanya. Makasih. Oh iya, kalau lipstick yang paling mahal yang mana ya? Maksudnya yang paling bagus. Brand yang tadi Kakak pegang itu termasuk yang paling bagus Kak. Harganya juga paling tinggi dibanding yang lainnya. Kalau ini bedak-bedaknya Kak, silakan dipilih aja. Kamu setuju kan aku ambil yang ini? Tapi itu mahal, Rick. Ih, masa kamu nggak mau beliin aku mau sih? Kamu emang nggak mau ngeliat aku cantik? Bukan gitu. Udah jangan protes. Pokoknya aku mau yang ini. Nggak mungkin juga kan aku taruh lagi barang-barang yang udah aku ambil. Tapi produknya pilih yang lebih murah aja, jangan yang itu. Ini Kak, udah semua. Totalnya nanti saya hitungkan di kasir ya Kak. Totalnya jadi 800.000 Kak. Hah? Serius, Mak? Udah bayar aja, jangan bikin malu deh. Makasih ya, kamu baik banget. Iya. Akhirnya aku punya lipstick mahal. Biasanya kan cuma bisa kebeli lipstick 20 ribuan. Kalau aku pakai lipstick mahal ini, pasti aku juga jadi kelihatan cewek mahal. Gila, warnanya cakep banget. Ih, suka deh. Kalau orang lihat pasti pada iri sama aku. Besok aku bakal pakai semua makeupnya terus aku posting di sosmed. Orang-orang harus ngeliat kalau aku hidup dengan penuh kemewahan. Gak boleh ada yang tahu kalau sebenarnya aku ini miskin. Fotonya harus aku posting biar orang-orang bisa ngeliat kemewahan aku. Nanti backgroundnya aku edit biar nggak kelihatan lagi di tempat kumuh begini. Oh iya, aku harus ajak Dimas ketemu lagi biar aku bisa manfaatin dia buat memenuhi semua keinginan aku. Sekarang aku harus chat dia. Kamu lagi ngapain? Ayo dong kita ketemu lagi. Aku kangen nih. Kalau mau besok main aja ke apartemen. Aku lagi males keluar. Yes, aku jadi bisa foto-foto di apartemen Dimas. Aku harus kelihatan beda biar seolah-olah aku tinggal di apartemen beneran. Ya ampun, ini pemandangannya cantik banget. Aku pengen foto-foto di sini deh. Sini duduk dulu. Katanya kangen sama aku. Nanti bentar lagi. Kamu mau minum apa? Biar aku ambilin. Gak usah, nanti aja. Aku masih pengen foto-foto soalnya. Mau diposting di story. Sini dong. Kok malah asik sendiri? Akunya jangan dicuekin. Ih, aku lagi gak mau diganggu. Soalnya apartemen kamu bagus buat foto. Tapi aku undang kamu ke sini bukan buat foto-foto. Aku pengen ngobrol biar kita makin kenal. Jangan sekarang dong. Kenapa? Aku belum siap. Aku ngerasa kamu datang ke sini cuma buat foto-foto doang, bukan kangen-kangenan sama aku. Jangan ngambek dong. Aku kan udah di sini. Tapi kamu juga jangan sibuk sendiri. Iya, aku nggak main HP lagi. Ini kopi latte-nya buat kamu. Awas panas ya, hati-hati. Kamu perhatian banget sih, padahal kita baru kenal. Biasa aja itu mah. Aku cuma takut kamu kepanasan. Makanya aku ingetin buat hati-hati. Kamu juga harus ikut foto. Sini deketan. Aku ngapain? Biar kita kelihatan serasi. Tuh, lihat deh, fotonya bagus kan? Mulai sekarang kamu harus suka foto, karena aku sering mengabadikan momen. Contohnya ya kayak gini, biar nanti kita bisa ingat kalau kita pernah kemana aja. Wah, boleh tuh. Soalnya aku nggak biasa foto, hehehe. Kok aku cuma dipesanin kopi doang sih? Emang kamu tega kalau aku kelaparan? Emang kamu pesan apa lagi? Kalau kopi doang kurang ya? Ya jelas kurang lah, masa cuma dikasih minum doang? Perut aku juga butuh asupan. Kalau nggak mau bayarin mending gak usah ngajak jalan. Ya udah iya aku pesenin snacknya buat kamu. Jangan lama lagi ya. Selagi bisa ditraktir, aku nggak boleh ngelewatin kesempatan buat makan makanan enak. Aku bakal jadiin dia sebagai cowok kedua yang bisa aku porotin. Nih, udah aku pesenin. Cukup kan?
Nah, dari tadi kek nggak peka banget ya jadi cowok. Iya, maaf ya sayang. Hah? Sayang? Iya, soalnya aku sayang banget sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Kamu serius? Iya, aku serius. Dari awal aku kenal kamu di sosmed, sebenarnya aku udah nunggu banget momen buat ketemu kamu. Dan ternyata kesempatan itu datang. Aku tahu kamu juga masih single kan? Ternyata diem-diem kamu merhatiin aku ya. Kalau aku terima buat jadi pacarnya dia, aku bisa makin leluasa beli apapun yang aku mau tanpa perlu ngeluarin uang. Kalau Dimas biar jadi simpanan aja. Yudi, aku mau jadi pacar kamu. Yeay, aku nggak jomblo lagi. Taruh minumnya di sini ya. Terus sekarang kamu fotoin aku. Tadi kan udah aku fotoin. Aku ngajak kamu kesini buat pacaran, bukan buat jadi fotografer. Kok kamu jadi sensitif gitu sih? Kamu kan tahu aku suka foto-foto. Harusnya nggak usah ngeluh kalau aku minta fotoin. Tapi kamu jadi nggak peduli sama aku. Kamu malah sibuk sendiri. Padahal aku udah ngeluarin uang banyak buat kita bisa kesini. Ya justru itu, karena mahal jadinya aku harus manfaatin momen di sini. Udah deh, kamu jangan berisik. Mending sekarang kamu fotoin aku. Nih, udah. Wah, cantik banget fotonya. Aku harus posting sekarang biar orang-orang tahu kalau aku lagi liburan. Kayaknya Riko cuma manfaatin aku doang. Dia nggak benar-benar sayang sama aku. Padahal tiap pergi kemanapun selalu aku bayarin semua yang dia mau. Aku udah capek sama sikap kamu. Semenjak pacaran pun kelihatan nggak benar-benar cinta sama aku. Maksud kamu apa? Aku sayang kok sama kamu. Aku cuma kasih yang foto-foto aja. Maafin aku kalau kamu jadi ngerasa nggak dihargain. Nih minum dulu biar kamu nggak bete lagi. Kamu jangan sibuk sama HP terus. Aku juga butuh disayang sama kamu. Iya sayang, aku mau quality time sama kamu tanpa HP. Kita cheers dulu dong biar gak kaku. Ya ampun, ini tuh bagus banget tasnya. Lihat deh, kalau aku pakai tas ini jadi kelihatan berkelas gitu sayang. Oh, Riko, itu harganya belasan juta. Kamu serius pengen beli? Aku kan cuma minta satu. Katanya kamu pengen bagian aku. Masa nggak beliin tas aja nggak mau? Bukan gitu maksudku. Aku cuma ngerasa kamu selalu minta ini itu, tapi nggak pernah nanya aku sanggup atau enggak. Kalau kamu cinta sama aku, harusnya kamu rela ngasih apapun buat aku. Buat sekarang, aku nggak mau ngeluarin uang buat beli tas itu. Oh, jadi kamu ngerasa aku ini beban? Bukan cuma beban, aku justru ngerasa cuma jadi dompet berjalan aja di hidup kamu. Jadi selama ini kamu ngasih semua yang aku mau itu nggak ikhlas? Kamu terpaksa? Riko, aku memutuskan kita selesai. Kamu bercanda kan sayang? Aku serius, kita selesai. Kamu terlalu sibuk sama dunia kamu sendiri, dan mulai sekarang aku keluar dari hidup kamu. Cowok satu pergi bukan masalah buat aku, karena masih ada cowok yang lain. Kamu lama deh, aku kira kamu gak jadi dateng. Aku datang bukan buat basa-basi. Aku butuh jawaban dari kamu. Jawaban apa? Kamu aneh deh. Ini siapa yang selalu kamu posting di sosmed? Itu bukan aku. Bahkan kita aja nggak pernah foto bareng. Kamu ngapain stalking aku? Aku stalking karena aku lagi nyari tahu tentang keputusan kamu. Ternyata selama beberapa hari kamu ngilang, nggak ngabarin aku. Kamu dekat sama cowok lain. Terus kalaupun iya itu salah aku. Salah kalau kamu nikmatin semua duit aku. Tapi kamu juga nikmatin duit orang lain di belakang aku. Aku nggak pernah janji apa-apa ke kamu. Lagian kita kan nggak pernah ada hubungan apa-apa. Tapi kamu nggak pernah jujur. Kamu ngebiarin aku berharap tanpa kepastian. Itu sih salah kamu sendiri yang terlalu berharap. Jadi selama ini aku cuma mesin ATM buat kamu. Kalau kamu mau jawaban yang jujur, berarti aku jawab iya. Karena kamu bisa nurutin semua yang aku mau. Mulai detik ini, kamu nggak bakal dapat Rp1 pun dari aku. Banyak yang bisa gantiin kamu. Tenang aja. Aku nggak butuh kamu lagi. Sial, semua cowok yang aku porotin udah pada kabur. Aku harus cari cowok lagi. Ya lagi dong, please, satu kali aja. Kalau rusak, aku nggak ada duit buat ganti yang baru. Ya Tuhan, kenapa semuanya berubah jadi begini? Aku nggak mau hidup miskin. Mas, oi, nebeng dong. Gak bisa, saya lagi buru-buru.
Ternyata mau secantik apapun kalau lagi hidup susah gak bakal ada yang peduli. Kebahagiaan itu cuma sesaat. Sekarang aku kembali sengsara. Aku gak punya siapa-siapa lagi setelah aku porotin 2 cowok itu. Ya Tuhan, aku benar-benar capek dengan semua ini. Aku benar-benar kehilangan semuanya. Bahkan tempat tinggal aku pun ikut hancur. Aku nggak punya apa-apa lagi. Nggak ada yang bisa aku harapin. Tolong aku. Kamu lihat sendiri kan keadaan kontrakan ini. Udah nggak layak huni karena kamu nggak pernah mau urus kontrakan ini. Aku bakal beresin semua ini, Pak. Gak perlu, karena kamu belum juga bayar kontrakan ini. Silakan angkat kaki dari sini. Aku lagi nggak punya apa-apa, Pak. Aku janji bakal bayar uang sewanya. Tolong, Pak, jangan usir aku dari sini karena aku nggak tahu harus kemana. Itu bukan urusan aku lagi. Besok pagi kamu sudah harus keluar dari sini. Pak, jangan. Dulu aku sibuk pamer, sekarang aku nggak punya apa-apa. Aku kira kayak itu segalanya. Sekarang aku bahkan nggak punya tempat tinggal. Ini azabku ya.